Kita sambung kembali smart listeners, smart happiness pagi hari ini, pastinya dengan semangat yang membara gitu ya, ngomongin pemuda tuh selalu semangat karena melihat sifat-sifatnya yang pemberani, kalau kata Pak Arfan, optimis, terus juga bebas, eksploratif, ambisius. Tapi memang, kalau ngomongin tentang hal-hal ini bisa positif negatif ya, karena kalau nggak diarahkan kayaknya akan, menjadi satu hal yang buruk gitu. So, Pak Arfan seperti yang aku tanya tadi gitu ya, apakah benar nih ya yang tepat ketika pemuda bisa menjadi, sosok yang muda dan jiwanya muda dan memang orang tua yang, jiwanya tua tapi tetap juga memang usianya tua. Seperti apa sebenarnya konteks yang tepatnya proporsinya? Oke, terima kasih banyak Audrey ya. Kita bicara yang anak muda dulu ya. Oke, Anak muda tentu saja yang paling bagus adalah yang berjiwa muda. Ya sesuai dengan umurnya dong. Oh masih muda kok, yes. gitu ya. Masih muda kok udah gampang menyerah. Itu berarti berjiwa tua. Masih muda kok nggak suka tantangan. Itu namanya berjiwa tua. Masih muda kok mengandalkan kehebatan orang tua. Dikit-dikit minta tolong, ya kan? Minta tolong ke ayah gimana, ibu gimana, paman gimana, tante gimana. Ya jangan dong, Anda kan masih muda. Anda kan harusnya menunjukkan jati diri Anda. Ini aku nih, aku orang hebat nih gitu. Ya namanya milenial yang sejati itu begitu gitu, bukan meminjam-minjam kehebatan orang lain gitu. Nah, pemuda yang suka meminjam kehebatan orang lain itu namanya pemuda yang berjiwa tua. Yes. Nah, melalui talkshow ini saya ingin mengingatkan gitu. Kalau Anda adalah orang-orang yang berusia 20-an, kepala Mhm, 2 dan kepala 3 itu masih kita kategorikan pemuda ya, oke. 20-30-an. Jadilah orang yang berjiwa muda, karena kalau Anda berjiwa tua itu udah selesai gitu. Nanti ada masa-masanya gitu di Ada mana momennya. Anda sudah menyelesaikan kehidupan Anda ya di dunia ini gitu dengan berbagai prestasi. Mhm, Sampailah nanti Anda pada sebuah masa di mana Anda secara usia menjadi orang yang tua. Nah, bolehlah di sana nanti Anda tinggal menikmati apa yang jadi payah Anda selama ini dan memberikan pembelajaran kepada generasi muda dalam bentuk wisdom itu. oke. Itu ada waktunya. Mhm, Sekarang bukan waktunya untuk itu. Buktikan diri Anda, bangun diri Anda, mhm. bangun kehebatan Anda supaya nanti ada yang Anda ceritakan. Kalau Anda tidak membangun kehebatan Anda hari ini, segalanya cuma dikasih, cuma disuapin gitu ya. Anda tidak bisa bercerita apa yang mau Anda banggakan nanti kepada generasi yang akan datang. Apa yang akan Anda banggakan kepada anak Anda, cucu Anda, apa yang akan Anda banggakan kalau semuanya itu dikasih, semuanya itu dibikin karpet merah semuanya gitu ya. Karpet merah, jalan pintas, itu bukan ciri seorang pemuda. Itu pemuda yang seperti itu tuh tua banget gitu. Ya, orang muda itu dikasih tantangan, dikasih challenge, dia suka. Karena apa? Dia punya energi yang besar. Dia yakin dia bisa mengatasi itu. Dia optimis gitu. Dan dia akan kelihatan gitu ya, kelihatan jati dirinya itu ketika dia menghadapi tantangan itu gimana dia tuh, kayak apa tuh. Jadi bandel-bandelnya keluar, keras kepalanya keluar. Nggak apa-apa. Mhm, Anak muda yang keras kepala itu bagus. oke. Yang nggak bagus tuh orang tua yang keras kepala. Gitu. Karena orang tua itu mestinya sudah mempelajari banyak pengalaman hidup, Pengalaman sudah ya. merasakan banyak pahit, manis, getar-getirnya pengalaman hidup. Jadi dia, kalau orang tua itu udah bukan keras kepala, tapi wisdom. Yes. Nah, kalau masih muda, keras kepala, nggak bisa diatur, bandel, silakan. Itulah namanya orang muda, gitu. Mandiri, Mhm, nggak ingin hidup di bayang-bayang siapapun. Aku adalah diriku. Itulah semangat muda, pertahankan itu. mhm. Nah, itu kalau kita termasuk kategori yang 20-30-an itu. Tuh. Nah, jadilah orang muda yang berjiwa muda. Nah, kemudian bagi smart listener yang usianya 40-an ke atas gitu ya. Mhm, Termasuk saya kan 40 plus juga gitu kan. Nah, untuk yang 40 plus itu jadilah nomor satu, orang tua yang berjiwa muda. oke. Usia Anda boleh 40-an, ya, tetapi semangat Anda harus semangat orang 20-an. Supaya apa? Karena hidup ini masih panjang gitu. Masa Betul. 40-an udah loyo? Ya, 40-an itu sudah bukan dianggap muda lagi, tapi itu masih seger lah ya, masih seger, masih penuh semangat. Nah, kita harus gelorakan itu. Orang-orang yang happy, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang apa? Penuh gairah, penuh semangat. Kenapa? Karena dia melihat hidup. Bukan hanya melihat bahwa usianya sudah meningkat, tapi melihat hidup ini dengan penuh penuh gairah gitu, penuh passion gitu ya. Jadi Mhm. penuh gairah, semangat, optimis, pantang menyerah itu harus terus-menerus dipupuk gitu. Bedanya mungkin adalah karena pengalaman hidup sudah banyak, jadi bandel-bandelnya agak dikurangin tuh udah. Keras Ya kepalanya bandelnya, juga ya.
Nggak mau dibilangin orang agak dikurangin tuh. Ya, Ego-egonya, kalau oke, masih muda, ego nggak apa-apa. Ego. Nah, oke. kalau udah tua agak dikurangin tuh. Ego-egonya, bandel-bandelnya, keras kepala dikurangin dikit gitu ya. Karena kita sudah, usianya sudah meningkat, berarti sudah banyak pengalaman. Ya. Sudah banyak pengalaman hidup. Nah, jadi orang tua itu, kalau orang tua berjiwa muda itu bagus sekali. Itu namanya young at heart. Mhm. Tapi kalaupun Anda memilih yang terakhir, orang tua yang berjiwa tua, saya Ya, ingin mengatakan, itu juga bagus. oke. Itu juga Gimana tuh? bagus. Kenapa? Dengan catatan bahwa Anda sudah, waktu mudanya dulu adalah seorang pejuang. Hmm. Orang yang betul-betul berangkat dari bawah, meniti karir Anda, atau meniti membangun bisnis Anda dengan betul-betul dengan darah, keringat, dan air mata. Nah, itu udah merasakan tuh jadi orang muda. Ya udah, sekarang waktunya apa? Menikmati. Nah, itulah orang tua yang berjiwa muda adalah orang yang sudah berjuang tadinya dan sekarang tinggal menikmati hasil, kemudian memberi pembelajaran kepada generasi yang lebih muda. Itulah namanya wisdom. Jadi, wisdom itu pantas diberikan karena dia sudah mengalami, mau apa lagi gitu. Itu Mhm. Aldi. Oke, yes. Jadi, ada proporsinya masing-masing sebenarnya ya, sesuai dengan pengalaman dan juga mungkin, hal-hal yang sudah dilalui gitu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan gitu Pak Arfan dengan, momen Sumpah Pemuda ini, itu seperti apa nih kaitannya dengan, jiwa-jiwa muda dan tua ini, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah sebuah momen untuk mengingatkan kita ya, Ya, bahwa pemuda itu powerful. yes. Jiwa muda itu powerful. Dia bisa mengubah apapun gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat sejarah ya, Mhm, Indonesia itu sebetulnya kan secara resmi itu yes. lahirnya tanggal berapa? Secara resmi. Secara resmi 17 Agustus. Betul. Yes. Itu namanya de jure Mhm. ya. Tapi secara de facto sebetulnya Indonesia itu lahirnya kapan? Nah, ini di tanggal 28 Oktober 1928. 28. Sebetulnya Indonesia tuh lahirnya di situ. Ya, Dan yang melahirkan siapa? Pemuda. oke. Kenapa? Karena pada saat itu sebetulnya belum belum dikenal kan yang namanya Indonesia itu apa gitu. Orang-orang datang ke sana kan sebagai ini, sebagai Yong Java, Ah, Sumatera, Yong Ambon, Batak, ya. Yong Celebes, iya kan? Mhm. Jadi belum sebagai Indonesia, tapi kemudian mereka mengatakan apa? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Padahal Indonesia sendiri baru lahir sekian puluh tahun kemudian di Heeh, tahun 45. Tapi ini oke. cikal bakalnya, siapa yang membuat itu? Pemuda. Artinya apa? Pemuda dan semangat optimismenya bahwa ini bisa, ini pasti berhasil. Padahal Audrey, kalau Oke, saya cerita sejarah sedikit, pada yes, saat itu penjajah Belanda itu sangat ketat sekali oke. dalam memonitor aksi-aksi Batak. pergerakan. Mhm, Bahkan yang menarik, ya, mhm, kan di tanggal 28 Oktober itu adalah pertama kalinya lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan kan? ya. Tapi tahu nggak Audrey, bahwa lagu Indonesia Raya itu pada tanggal 28 Oktober 28 itu syairnya tidak diperdengarkan. Oke, gimana tuh, Parfa? Syairnya tidak diperdengarkan. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Ya, Kalau ya. tidak tahu, nonton film W.R. Supratman. Nah, itu Oke, ada film Wage, Wage ya. Jadi W.R. Supratman ini adalah tokoh muda yang menciptakan lagu Indonesia lagu Raya. Indonesia Raya. Dia main biolanya pinter sekali. Tapi yang menarik, waktu Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 28 itu pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan, tapi tidak syairnya. Mhm. Instrumennya ya, berarti? Biola. Jadi Oke, Harry Supratman tuh main biola. Gitu. Biola, oke. bukan syairnya. Kenapa? Karena takut sama Belanda. Mhm, Itu Belanda akan sangat memonitor nanti orang-orang yang kayaknya potensial untuk membangun kesadaran ya, masyarakat akan pentingnya kemerdekaan itu bisa ditangkap. Nah, oke. jadi yang diperdengarkan itu hanya suara biola. Mhm. Bayangkan itu sampai segitunya gitu. Tapi orang-orang tahu, semua orang tahu syairnya tahu, tapi Baik. nggak berani diperdengarkan, hanya biola Heeh. saja. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa anak muda itu kreatif. Mhm. Nggak boleh syairnya, oke nggak apa-apa. Saya main biola aja. Tuh orang semua udah tahu syairnya apa. Tidak dinyanyikan, nggak apa-apa. Yes. Kreatif, optimis, penuh semangat, penuh gairah. Suka tantangan.
suka nyerempet-nyerempet yang agak bahaya-bahaya dikit gitu. Curang ya. Dan itu ternyata bisa mengubah dunia karena ternyata Oh, kalau kita lihat sejarah proklamasi kemerdekaan itu kan ada pertentangan antara generasi yang di atas ya. 40 diwakili oleh Soekarno dan generasi muda. Betul. Ternyata Soekarno maunya nantilah, jangan besok. Yes. Tapi pemuda kemudian menculik Soekarno, Nggak memaksa. bawa ke Rengas Dengklok, Aha. dan dalam tanda petik itu dipush, Ya. dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah itu. Jadi sebetulnya ini pemuda atau orang yang berjiwa muda itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bisa maju ya di masa depan menjadi bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang berkelas dunia gitu. Oke, ya. Dan mungkin, Pak Arfan boleh kasih fakta-fakta lagi gitu ya, karena kan bicara tentang anak muda, banyak anak muda yang tadi, seperti Pak Arfan katakan gitu ya, bermain di pinggir jurang gitu ya. Ini kan Ya, kalau nggak ada arahan bisa jatuh gitu ya, bisa ya, celaka gitu. Apakah dulu mungkin di momen-momen Sumpah Pemuda atau mungkin di momen sekarang gitu ya, pemuda-pemuda ini juga justru harus bisa juga belajar mendengarkan dari orang-orang yang berjiwa tua gitu ya, yang mungkin juga usianya sudah mature gitu. Nanti ya, kita akan bahas setelah yang satu ini Pak Arfan, ya. bagaimana pentingnya kolaborasi antara, usia dan juga jiwa ini. Kita akan bahas untuk satu sesi terakhir Small Listeners setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, respon juga nanti akan kami bacakan beberapa yang sudah masuk. Kami kembali setelah beberapa iklan break. Masuk ke sesi terakhir Small Listeners, membahas semangat muda memang rasanya tidak terasa gitu ya, karena, yang terasa hanyalah semangat-semangat pemuda yang mau gitu ya menyuarakan hal-hal yang positif. Begitu juga mungkin di momen-momen sekarang kita butuh juga nih banyak pemuda sehingga, Indonesia Emas tahun 2045 nih, bisa menjadi realisasi yang baik, sehingga kita pun nanti ini yang muda-muda bisa menjadi generasi yang punya wisdom di kemudian hari. Oke. Pak Arfan, kita balik lagi nih, bicara tentang kolaborasi ya, dan juga mungkin, nggak hanya yang muda butuh yang tua, tapi juga menurut Audrey, yang tua juga butuh yang muda gitu ya, Ya. dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin dulu nggak pernah didapat gitu. So, kolaborasi seperti apa? Atau mungkin ada fakta-fakta juga terkait Sumpah Pemuda yang memang melibatkan juga nih kaum-kaum yang tua yang punya wisdom tersebut sehingga terjadilah gitu ya Sumpah Pemuda dan bahkan, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau kita bicara kolaborasi, kita harus tahu peran kita masing-masing gitu. Oke. Ya, orang muda ya jadilah orang yang penuh semangat, jadilah orang yang penuh gairah. Ya, bandel-bandel nggak apa-apa, keras Oke. kepala nggak apa-apa. Ya, yang penting komunikasi dengan generasi yang lebih tua itu harus terus-menerus dimaksimalkan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita jadi bisa mengisi peran kita masing-masing gitu. Kalau orang tua tentunya akan lebih pembelajaran yang bisa dia berikan juga cukup banyak ya. Mari kita gali itu ilmu-ilmu itu kita gali bukan hanya dari buku, bukan hanya dari sekolah, tapi dari pengalaman hidup. Nah, itulah generasi muda itu harus menggali pengalaman dari generasi yang lebih tua supaya kita bisa memperkecil atau mempersingkat yang namanya learning curve, Mhm. kurva belajar. Ya. Iya. Jadi kalau sudah terjadi di masa lalu, nggak perlu diulang lagi gitu, terlalu mahal harganya gitu. Ya, udah pernah terjadi di masa lalu misalnya ada tahun 98 misalnya. Tahun 98 itu kenapa Orde Baru itu jatuh? Mhm. Orde Baru itu jatuh karena KKN, Oke. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu kan yang membuat Orde Baru jatuh. Mhm. Nah, mungkin pada tahun-tahun itu anak-anak muda kita ini tidak aware gitu atau bahkan mungkin belum lahir ya. Iya, Belum lahir atau kalaupun lahir mungkin masih berusia sangat muda ya. Masih berusia setahun, 2 tahun gitu ya. Mungkin Audrey tahun 98 2 masih tahun. tahun. Jadi belum Iya, iya. menyadari kan apa yang terjadi. Jadi, yes. Kita perlu belajar dari generasi yang lebih tua gitu. Kita perlu tanya gitu, apa sih sebetulnya yang terjadi di tahun 98 ini? Berapa? Jangan kemudian kita tidak mau tahu sejarah gitu. Sehingga kita mengatakan yang paling penting itu masa depan, bukan masa lalu. No, itu salah. Masa depan memang sangat penting. Tetapi masa lalu itu juga amat sangat penting. Kenapa? Karena masa lalu itu penuh dengan pembelajaran. Nah, kalau kita memahami masa lalu, maka kita akan learning curve kita, kurva belajar kita akan menjadi lebih cepat. Itu satu, manfaat memahami masa lalu. Yang kedua,
Kalau kita memahami masa lalu, maka kita tidak perlu membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari masa lalu gitu. Kalau 98 aja kita udah tahu, oh seperti itu yang namanya reformasi, ya maka mari kita jaga nih supaya bagaimana semangat reformasi ini tidak menjadi menurun, apalagi surut. Intinya ada 3 itu tadi, korupsi. Nah pertanyaannya, korupsi hari ini seperti apa? Gitu ya. Kalau melihat banyaknya korupsi yang terjadi, ya apalagi korupsinya gede-gedean ini, Tuh, bahkan sampai sekian 8 triliun. Nah, itu kan saya masih ragu nih apakah semangat reformasi kita ini berlanjut atau malah surut. Ya, itu namanya korupsi. Kolusi, nah ini juga. Ya, kemudian juga nepotisme ini. Bagaimana ini? Kita harus evaluasi semuanya gitu. Nah, caranya gimana? Belajar sejarah. Anak muda harus belajar sejarah itu satu. Yang kedua, anak muda ini harus diskusi dengan orang-orang yang lebih tua, yang pada saat itu mengalami betul-betul kejadian itu dan bisa menceritakan rasanya, feelingnya gitu. Jadi, mari kita berbagi peran gitu. Ya, yang muda ini terus berjuang dengan penuh semangat, yang lebih tua memberikan pembelajaran supaya kita sama-sama bisa saling melengkapi, berkolaborasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Itu Audrey. oke. Yes, Audrey izin baca beberapa respon yang sudah masuk ya, Pak Arfan ya. Silakan, Audrey. Ini banyak tanggapan ini dari Pak Amiruddin di Jakarta Barat. Menurut saya kunci sukses generasi muda dan juga generasi tua adalah mendengarkan dan saling menghargai, sehingga terciptalah respect ya di antara masing-masing generasi dengan berbagai kelebihan di dalam generasi tersebut. Selanjutnya ini sharing dari Ibu Sharon di Bangka Belitung. Selamat pagi. Jujur saya sebagai generasi yang sudah cukup mature Pak Arfan dan juga punya jiwa muda kalau saya rasa gitu ya. Dan senang sekali rasanya kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda karena kreativitas mereka tanpa batas dan juga memang mungkin karena kecanggihan teknologi juga, jadi mereka punya banyak hal yang sebelumnya saya nggak dapatkan gitu. Jadi senang rasanya kalau berkolaborasi dengan anak muda. Dan yang terakhir kita ambil dari Semarang, selamat pagi untuk Bapak Johan. Kalau Bapak Johan mengatakan, "Saya pengamat aja Pak Arfan, kadang suka nggak enak gitu ya untuk menggurui anak-anak muda, karena melihat prestasi mereka lebih dari saya." Mungkin mohon tipsnya untuk kita para orang tua gitu ya, bisa berbagi wisdom dengan tidak menggurui, mungkin lebih ke sharing gitu ya Pak Arfan, silakan. Terima kasih banyak, Audrey. Terima kasih ya untuk Pak Amiruddin, Bu Sharon, juga Pak Johan ya di Ya. Semarang. Jadi begini, orang tua itu kecenderungannya kan telling. Hmm. Telling ya, jadi istilahnya dalam tanda petik itu yang menggurui. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat komunikasi kita dengan anak muda itu terhambat gitu. Karena itu di era sekarang ini kita harus balancing antara telling dengan asking. Asking, oke. Ya, orang tua itu harus banyak asking Mhm. kepada anak muda. Kalau kita mau memasukkan sebuah pembelajaran tuh jangan jangan ceramahin gitu. Kalau generasi generasi saya dulu nih itu masih bisa diceramahin. Ya, Generasi milenial sekarang, apalagi generasi zilenial, generasi Z, itu paling nggak suka diceramahin. Jadi jangan telling, oke. harus banyak asking, bertanya. Ya. Metodenya begitu, ini hanya masalah metode. Harus Mhm. banyak bertanya, kalau menurut kamu gimana? Sehingga anak muda itu diajak ngobrol. Ya. Nah, kemudian kalau menurut kamu gimana, setelah dia cerita, baru nanti, kalau menurut saya begini, pengalaman saya begini. Itu akan lebih mudah diterima. Ketimbang kita nggak pernah nanya, kemudian cuma telling saja, cuma ngasih tahu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Anak muda itu kepingin ditanya, Mhm. kepingin diajak ngomong, kepingin didengerin. Yes. Seperti tadi Pak Amiruddin bilang kan, Mhm. kepingin didengarkan, kepingin dihargai. Nah itulah yang namanya anak muda. Jadi orang tua, orang-orang generasi yang lebih tua, seperti saya ini generasi selenial ya, senior milenial. Saya juga milenial loh, tapi senior. Yes. Oke. Selenial, generasi selenial itu perlu balancing between listening, sorry, between asking and telling. Jadi asking dulu, tanya, biar mereka ngobrol, kemudian baru kita mengemukakan pendapat kita. Itu akan jauh lebih mudah masuknya ketimbang kita tidak bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang ada dalam pikiran mereka. Itu Oke. Audrey.
Yes, jawaban yang baik ya untuk menjawab pertanyaan Pak Johan tadi di Semarang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan mungkin Pak Arfan harus kita rangkumkan perbincangan kita pagi hari ini. Sangat menarik atau mungkin ada tips lain yang bisa dibagikan ke smart listeners? Mungkin boleh disampaikan, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi kalau kita bicara mengenai happiness, Mhm. ya, happiness itu penuh dengan sifat-sifat muda. Oke. Ya, apa itu sifat-sifat muda? Optimisme, Mhm. ya kan? Semangat, gairah, itu kan semuanya ada dalam happiness. Itu kan unsur-unsur happiness semuanya gitu. Dan yang namanya kesuksesan itu ya bagi orang yang berjiwa muda itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, harus semuanya dimulai dari bawah, ya. Jadi jangan terlena dengan kekuasaan orang tua gitu. Ya jangan sekedar mengandalkan ayah, ibu, paman, tante itu bukan ciri seorang anak muda gitu ya. Jadi anak muda itu adalah generasi yang penuh semangat dan berjiwa muda, itu yang kita cari. Anak muda yang berjiwa tua itu akan selesai dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi anak muda yang berjiwa muda itu yang kita cari. Dan kalaupun usia Anda sudah meningkat, pastikan bahwa jiwa Anda juga tidak menjadi menua. Karena menua itu selalu identik dengan menjadi lebih lemah, Mhm. menjadi lebih lambat gitu ya, menjadi lebih eh, menurun gitu ya. Nah, kita pastikan bahwa walaupun usia meningkat, tapi jiwa kita tetap berjiwa muda, gitu. Supaya kita tetap bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Nah, kalaupun Anda memilih yang terakhir, Mhm. ya orang tua yang berjiwa tua, nggak apa-apa, asal Anda sudah punya pengalaman hidup yang banyak, perjuangan yang penuh darah, keringat, dan air mata yang bisa Anda bagikan kepada generasi yang lebih muda. That's the so-called wisdom. Jadilah orang tua, kalaupun berjiwa tua, orang tua yang bijaksana. Orang Mhm. tua tadi apa? Balancing Yes, antara asking King dan and Telly. telling. Lebih banyak asking daripada telling. Itu yang akan membangun komunikasi dengan generasi muda kita yang akan nanti membuahkan Indonesia emas di tahun 2045. Itu Audrey. Oke, aku jadi ingat satu kalimat, "Jangan jadi tua yang menyebalkan," ya, Pak Arfan, ya. Iya dong. Kita bisa tumbuh menjadi tua yang menyenangkan ya, even itu mungkin, tua yang berjiwa muda atau tua yang berjiwa tua tetapi bisa, ya tadi, banyak asking daripada telling. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua listeners untuk bisa lebih semangat, bergairah, passionate akan apapun yang kita kerjakan, dan semoga aktivitas hari ini juga berjalan dengan lancar. Mohon maaf sekali apabila ada respon yang belum sempat terbaca hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. So, thank you Pak Arfan, sehat-sehat Sama-sama selalu, Audrey. semangat hari ini, dan Ah, juga semua listeners terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami pamit, saya Audrey Juwana. dan saya Arfan Pradiansyah. If you If want you to be be happy, happy, be happy be now. now.